Halo Pedikers. Kemerdekaan yang kita rasakan hari ini adalah buah dari perjuangan para pejuang kita di masa lalu. Tapi sayang, tak semua veteran atau mantan pejuang merasakan kesejahteraan di masa tuanya. Bahkan, ada pula yang menderita dan terlunta-lunta. Mereka seolah menjadi pahlawan yang dilupakan. Nah, ngomong-ngomong soal veteran, kali ini aku mau membandingkan tunjangan veteran di Indonesia dan beberapa negara di dunia. Kira-kira seperti apa? Mari kita bongkar. Nasib para veteran di Indonesia bisa dibilang jauh dari kata sejahtera. Walau pemerintah telah memberikan tunjangan setiap bulannya. Bahkan kamu mungkin pernah menyaksikan veteran yang menjadi gembel dan menggantungkan hidup dari bantuan orang lain. Miris banget ya Pedikers. Tapi kamu tahu berapa besaran tunjangan yang diberikan pemerintah kepada para veteran ini? Tunjangan untuk para mantan pejuang Indonesia ini diatur dalam PP nomor 67 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 15 tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia. Para veteran ini mendapatkan tunjangan berbeda tergantung golongannya. Penggolongannya berdasarkan jabatan dan peran dulu saat mereka bertugas. Dan untuk golongan A, mereka akan mendapatkan uang sebesar 1,6 juta setiap bulannya. Hingga untuk golongan E akan mendapatkan 1,4 juta, serta dana kehormatan sebesar 750.000 untuk semua golongan. Tunjangan yang mereka peroleh ini terbilang kecil jika dibandingkan dengan jasa-jasa yang telah mereka lakukan. Namun, sejak tahun 2018, Presiden Jokowi telah menaikkan PP nomor 31 tahun 2018 yang menaikkan tunjangan veteran sebesar 25%. Sehingga, golongan A saat ini mendapatkan tunjangan sebesar 2 juta rupiah, hingga golongan E sebesar 1,7 juta rupiah. Dana kehormatan juga meningkat menjadi 938.000. Nah, selain mendapatkan tunjangan, para veteran ini mendapatkan hak-hak tertentu, seperti keringanan membayar PBB, keringanan pembayaran biaya angkutan transportasi milik negara, keringanan biaya pendidikan untuk anak veteran yang usianya di bawah 25 tahun, jaminan kesehatan, hak memperoleh perlindungan hukum, bimbingan usaha kecil dan menengah, dan pemakaman di Taman Makam Pahlawan bagi mereka yang mendapatkan bintang gerilya. Semoga naiknya tunjangan para veteran ini mampu mensejahterakan nasib para veteran Indonesia, sehingga tak ada lagi tuh yang menjadi gembel. Dan kita beralih ke negeri jiran Malaysia. Negara tetangga kita ini memberikan tunjangan sebesar Rp450 Malaysia atau sekitar 1,4 juta per bulan. Angkanya memang lebih sedikit dibanding dengan tunjangan yang diperoleh veteran Indonesia. Namun itu bisa saja bertambah atau berkurang tergantung keadaan. Pemerintah Malaysia juga menggolongkan para mantan pejuangnya dengan status-status khusus. Perbedaan status ini juga membuat tunjangan yang diberikan berbeda-beda. Misalnya, veteran yang memiliki anak yang sedang menempuh pendidikan, maka pemerintah Malaysia akan menanggung biaya pendidikan mulai dari 300.000 hingga jutaan rupiah. Mereka juga akan mendapatkan tunjangan kesehatan. Kalau di total-total, tunjangan veteran Malaysia bisa lebih besar dari Indonesia. Bahkan, perbedaan kesejahteraan antara veteran Indonesia dan Malaysia pernah disinggung oleh Presiden Veteran Confederation of ASEAN Countries atau VCONAC, Rais Abid. Menurutnya, veteran Malaysia memiliki hidup yang cukup layak dibanding Indonesia. Karena itu ia sangat mendorong agar pemerintah Indonesia lebih memperhatikan kehidupan veterannya agar bisa lebih layak. Dan sekarang mari kita lihat tunjangan veteran di Amerika Serikat. Dibanding Indonesia, pemberian tunjangan veteran di negeri Paman Sam terbilang lebih maju. Bahkan pemerintah Amerika Serikat memiliki kementerian tersendiri yang mengurus masalah veteran, yaitu United States Department of Veterans Affairs. Berbeda dengan Indonesia yang belum memiliki kementerian tersendiri dan masih diurus di bawah Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
Anggaran yang digelontorkan Kementerian Khusus Veteran ini juga sangat besar. Pada tahun 2009 saja, anggaran yang digelontorkan mencapai 1,260 triliun rupiah. Anggaran ini juga termasuk untuk menggaji pegawai kementeriannya yang berjumlah lebih dari 278.000 orang di seluruh Amerika Serikat. Di samping itu, pemerintah Amerika Serikat juga melakukan penggolongan yang lebih spesifik tentang siapa dan berapa dana pensiun yang akan diberikan. Misalnya, veteran yang hidup sendiri, maka ia bisa mendapat tunjangan sekitar 407 US dollar atau sekitar 5 juta rupiah dengan kompensasi 30%. Jika veteran tersebut memiliki tanggungan anak dan istri, maka jumlah tunjangannya pun akan meningkat beberapa kali lipat. Meski cukup serius dalam mensejahterakan kehidupan para mantan pejuangnya, namun pemerintah Amerika Serikat juga memiliki permasalahan yang sama dengan Indonesia. Tunjangan untuk para veteran di sana juga belum merata, sehingga tak jarang banyak veteran yang menjadi gembel atau tunawisma. Oh, sangat disayangkan ya, Bedikers. Dan berikutnya kita beralih ke Cina. Meski tertinggal dari Amerika Serikat soal urusan mensejahterakan veteran, namun lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Pada tahun 2018 lalu, pemerintah Xi Jinping ini baru meresmikan pembentukan Kementerian Urusan Veteran. Kementerian ini didirikan sebagai respon atas buruknya tata kelola dan perlakuan buruk yang dirasakan oleh veteran Cina selama ini. Bahkan para veteran Cina pernah melakukan demonstrasi besar-besaran menuntut tunjangan pensiun para veteran yang belum dibayar. Nah, dengan adanya Kementerian Urusan Veteran ini, pemerintah Cina menjadi lebih mudah dalam mengakomodasi kebutuhan dan kesejahteraan 57 juta mantan tentara negara ini. Kementerian ini akan bertanggung jawab untuk membuat dan menerapkan kebijakan terkait kesejahteraan para veteran, menghormati dedikasi dan semangat mereka, menangani masalah pensiun para veteran, hingga memberikan pelatihan keterampilan. Wah. Kemudian kita beralih ke Jerman. Negara ini terbilang cukup baik dalam mensejahterakan para veteran perangnya. Bahkan pemerintah Jerman melakukan hal yang cukup kontroversial, yaitu tetap memberikan tunjangan bulanan untuk para veteran pasukan SS yang melayani Adolf Hitler dalam Perang Dunia II. Padahal, pasukan ini termasuk penjahat perang, Bedikers. Terlepas dari veteran tersebut merupakan penjahat perang, namun apa yang dilakukan pemerintah Jerman terhadap veteran perangnya patut diapresiasi. Karena para veteran tersebut juga mengalami penderitaan selama perang. Makanya, pemerintah Jerman memberikan tunjangan berkisar dari beberapa ratus euro hingga setinggi 1.300 euro. Gimana menurut kamu, Bedikers? Komen di bawah ya. Nah, Bedikers, itulah perbandingan tunjangan veteran di Indonesia dan beberapa negara di dunia. Setelah menonton video ini, menurutmu apa nih hal yang perlu dilakukan pemerintah Indonesia untuk membuat veteran lebih sejahtera lagi? Bagi jawabanmu di kolom komentar ya. Oke, demikian informasi kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.